Sebenarnya Pak, bagi kita itu tidak perlu dalil untuk bergembira atas kelahiran Nabi. Bergembira atas kelahiran Sayyiduna Muhammad satu paket dengan syahadat yang kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus sesepuh Pondok Pesantren Nurul Khotim yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Purwadadi yang saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Sahih Bukhari, ada ibu-ibu juga ya. Dalam Sahih Bukhari ibu diriwayatkan, Pak. Suatu malam Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu sholat isya sendirian di masjid, Pak. Selesai takbiratul ihram, datang petani desa bermakmum di belakangnya, Pak. Mu'ad bin Jabal tahu ada makmum di belakang, tapi saking semangatnya beliau sholat, di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, Mu'ad bin Jabal membaca surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, beliau membaca surat An-Nisa. Stres lah makmumnya, Pak. Akhirnya makmumnya minggat, tidak selesai berjamaah sama Mu'ad bin Jabal. Selesai sholat, Mu'ad bin Jabal tahu, Pak, ada makmumnya yang minggat. Marahlah beliau. Tidak jelas, masa berjamaah minggat? Mirip orang Purwadadi saja pengajian minggat gitu. Bukan Purwadadi ini, Bu, Purwadadi yang di Amerika di sana. Keesokan harinya sampai kabar pada telinga si petani tadi bahwa Mu'ad bin Jabal memarahi dia. Malu, takut dimarahi sama salah seorang sahabat tercerdas baginda Nabi. Akhirnya si petani ini mengadu, Pak, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, saya itu bukannya tidak mau berjamaah sampai selesai dengan Mu'ad bin Jabal. Terus kenapa kau kabur? Ya Rasul, bayangkan rokaat pertama baca Al-Baqarah, rokaat kedua baca An-Nisa, saya itu ada keperluan. Akhirnya Mu'ad bin Jabal dipanggil sama Nabi. Ta'al, sini. Benar apa yang disampaikan oleh orang ini, Mu'ad, bahwa tadi malam kau mengimami sholat membaca Al-Baqarah dan An-Nisa? Betul ya Rasul. Rasul marah besar, Pak, pada Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi, anta munaffir ya Mu'ad. Kau itu penyebab orang lari dari agama Allah. Orang ini tidak mau berjamaah karena kau terlalu lama membaca surat di dalam sholat. Kenapa kau tidak baca surat Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syamsi, atau seperti orang NU Kulhu? Ini baca Al-Fatihah saja ini. Dari hadis ini, Pak, kita bisa mengambil pelajaran. Sholat berjamaah saja tidak boleh terlalu, apalagi pengajian. Ya bisa begitu. Ini sudah 10:30, kira-kira sampai jam berapa, Pak? Jam 1. Kalau sampai jam 1 itu bukan pengajian, Bu, namanya penganiayaan. Tapi kalau ibu-ibu itu jujur, Pak, kalau ditanya itu apa adanya, lihat coba tanya, Bu, mau yang pendek apa yang panjang? Di mana-mana, Pak, ibu-ibu tuh maunya yang panjang. Ya waktu ceramahnya maksudnya. Kalau bapak-bapak lah tidak penting pendek panjang, yang penting jero. Hadirin rahimakumullah, malam ini malam 12 Rabiul Awal, alhamdulillah berkat hidayah, taufik dan inayahnya kita bisa bersilaturahim, duduk bersimpu di sini dengan satu niat, bergembira atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya panjang lebar menyampaikan hikmah Maulidir Rasul,
Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan dulu beberapa argumentasi, beberapa dalil yang digunakan oleh ulama-ulama kita dari dulu sampai sekarang tentang perayaan Maulid Nabi. Sebenarnya Pak, bagi kita itu tidak perlu dalil untuk bergembira atas kelahiran Nabi. Bergembira atas kelahiran Sayyiduna Muhammad satu paket dengan syahadat yang kita baca. Tapi ya maklum zaman sekarang Ibu, jangankan peringatan Maulid Nabi yang insidentil setahun sekali, perilaku dan amaliyah dalam sholat saja yang kita terima dari guru kita, yang kita terima dari kiai-kiai kita, hari itu dipertanyakan oleh anak kemarin sore Pak. Beberapa bulan yang lalu viral di media sosial itu, ada seorang mubalik, doktor gelarnya Pak, tapi tidak tahu saya itu dari mana dia dapat gelar itu. Dia bilang begini, kan kita kalau sholat, setelah sholat itu kita diajari oleh guru kita mengusap wajah sambil berdoa, asyhadu alla ilaha illa huwa rahmanur rahim, Allahumma dhib anniyal hamma wal hazan. Orang Purwadadi sama. Nah, kata si mubalik itu, perilaku beribadah masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Salah satunya dia mengusap wajah setelah sholat Pak. Kata dia, mengusap wajah setelah sholat itu tidak ada dalilnya, tidak ada dari sanahnya. Makanya saya komentar di kolom itu, bukan gak ada dari sanahnya Pak, Anda saja yang belum pernah ke sana. Jadi bukan gak ada dalilnya, memang dia yang belum tahu dalilnya. Apakah betul mengusap wajah setelah sholat itu tidak ada contohnya dari Sayyiduna? Ternyata Pak, Imam At-Tabrani dan Imam Al-Haythami di dalam Mu'jamul Awsat, beliau menyampaikan satu hadis hasan dari Sayyidina Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas bin Malik, setelah Rasulullah selesai sholat lalu salam ke sebelah kiri, beliau pegang ubun-ubunnya, kadang mengusap wajahnya sambil berdoa, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, Allahumma dhib anniyal hamma wal hazan. Mirip dengan doa yang kita terima dari guru-guru kita Pak. Lalu saya jawab, yang bid'ah itu, yang agak ada contohnya dari Nabi itu bukan mengusap wajah sendiri setelah sholat Pak, tapi mengusap wajah orang lain ketika selesai sholat. Itu yang tidak boleh Pak. Misalkan selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang nggak boleh. Kalau mengusap wajah sendiri, Sayyiduna Muhammad yang memberikan contoh. Yang kedua, kalau mau mengusap wajah itu setelah sholat, ikuti Sayyiduna Muhammad. Makanya kata Al-Imamun Nawawi di dalam Al-Majmu' bi Syarhil Muhadzab itu, karena riwayatnya ada dua, satu pegang ubun-ubun, di riwayat yang lain Nabi pegang mengusap wajahnya, maka yang afdol itu pegang ubun-ubun lalu turun ke wajah. Jadi jangan begini ya ibu-ibu, mentang-mentang lagi masak nasi, di sela-sela waktu menunggu matangnya nasi, ibu sholat rusuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu juga tidak boleh Pak. Jadi kalau mau ikut sunnah Nabi, pegang ubun-ubun atau langsung mengusap wajah, usap rarai ya. Ini kebanyakan hujan ya, tolong diamankan dulu posisinya ya. Yang kehujanan dong ini dulu. Nah, berteduh dulu, tapi jangan langsung pulang ya Bu. Nah, hari ini Ibu banyak sekali lah tradisi-tradisi kita sebagai syiar agama yang dikritik, yang disalahkan oleh saudara-saudara kita sendiri Pak. Makanya kesempatan kali ini kita akan menyampaikan dulu mana argumentasi yang dipegang, yang dipakai oleh guru-guru kita, ulama kita dalam memperingati Maulid Nabi ini. Yang pertama Pak, di dalam surat Yunus ayat 58. Surat apa Pak? Ayat surat Yunus itu surat keberapa Bu?
Nah, ibu-ibu sebelah sana. Surat Yunus itu surat keberapa? Nah, ada metode mudah Pak, agar mudah menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Nah, orang tua kita itu, guru-guru kita dulu, kalau mau mengajarkan hafalan kepada anak-anaknya, biasanya ada metode syair ya, nazom itu, atau nafar. Nah, ada cerita untuk menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran Pak. Ketika jarum Fatahah Al-Fatihah dibakar Al-Baqarah oleh Imron dan Nisa putra Maidah, Ali Imron An-Nisa Al-Maidah 5. Tiba-tiba datang si Anam, Al-An'am surat ke-6, yang syaratnya Arafah Al-A'raf, yang syaratnya Anfal surat Al-Anfal, minta tobat pada Pak Yunus, surat tobat surat Yunus. Jadi surat Yunus itu surat ke-10, ke-9. Di dalam surat ke-10, surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala bersabda begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan olehmu Muhammad, bifadlillahi, disebabkan karunia Allah, wa birahmatihi, dan disebabkan rahmat Allah, falyafrahu, kalian harus bergembira. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsiri bil Ma'thur menafsirkan ayat ini dengan athar dari Sayyidina Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, maksud fadlullah, maksud karunia Allah dalam ayat ini adalah dinul Islam, agama Islam, dan maksud dari rahmat Allah ini adalah kelahiran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut penafsiran Ibnu Abbas, Qul, katakan olehmu Muhammad, bifadlillahi, karena karunia Allah berupa agama Islam, wa birahmatihi, dan dikarenakan rahmat Allah berupa hadirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, falyafrahu, kalian harus bergembira. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kegembiraan kita atas kelahiran Sayyiduna Muhammad tidak perlu dalil. Itu satu paket dengan syahadat yang kita baca. Karena kalaulah tanpa kelahiran Sayyiduna Muhammad, bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah gembira atas kelahiran Rasulullah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya. Ini bisa Anda baca dalam Sahih Bukhari juz ketiga, ada Kitabun Nikah. Di bawahnya ada bab wa ummahatukumul lati arda'nakum. Di sana Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis sahih. Suatu malam Pak, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib tertidur. Dalam tidurnya bertemu dengan kakaknya, si Abu Lahab. Tidak apa-apa ya, manggil si saja sama Abu Lahab ya. Kata Sayyidina Abbas, Kang Ab atau Mas Ab gitu kan, gimana di alam kubur itu? Enjoy? Boro-boro enjoy bahas, akang tuh disiksa setiap hari. Kata Sayyidina Abbas, pantes akan disiksa setiap hari lah, wong di dunianya juga beda gitu kan. Orang lain beriman pada Sayyiduna Muhammad, Abu Lahab justru jadi musuh utama perjuangan Rasul. Tapi kata Abu Lahab, meskipun setiap hari Allah menyiksaku di kubur ini, tapi setiap hari Senin Allah memberikan aku seteguk air. Dari tegukan air itu siksaan di hari Senin terasa ringan bagiku. Jadi Abu Lahab diringankan siksaannya setiap hari Senin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Sayyidina Abbas bertanya, terheran-heran, loh, musuh utama perjuangan Nabi, si Abu Lahab ini, bagaimana ceritanya bisa mendapatkan diskon seminggu sekali? Orang Purwadadi saja diskonnya itu setahun sekali pas mau lebaran. Ini si Abu Lahab diskonnya seminggu sekali, setiap hari Senin. Kata Abu Lahab, dulu ketika adik iparku Aminah di masa-masa persalinan, aku perintahkan Suwaibah. Suwaibah itu budak atau hamba sahayanya si Abu Lahab. Suwaibah, pergi kau ke rumah Aminah
dia sekarang berada pada masa persalinan, bantulah dia pekerjaan rumahnya, bantu cuci piring lah, bantu ngulek sambal lah, bantulah di sana. Singkat cerita, berangkatlah Suwaibah ini untuk membantu Siti Aminah. Prosesnya panjang. Setelah Siti Aminah melahirkan, Suwaibah ini laporan kepada tuannya, ya Tuan, selamat, adik Tuan yaitu Siti Aminah telah melahirkan dalam keadaan selamat seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad. Abu Lahab mendengar bahwa dia punya keponakan laki-laki, Pak. Gembiranya luar biasa. Kata Abu Lahab, saking gembiranya aku mendengar bahwa aku mempunyai keponakan laki-laki, aku kasih bonus Suwaibah berupa aku merdekakan dia dari perbudakan. Suwaibah, mulai detik ini, hari ini kau adalah orang merdeka. Kemerdekaanmu aku kasih sebagai imbalan atas kabar gembira yang telah engkau bawa tentang kelahiran keponakanku Muhammad. Makanya di dalam banyak sekali tafsir tentang hadis ini, Abu Lahab saja yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, Abu Lahab saja yang menjadi musuh utama perjuangan Rasulullah sempat bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Allah ringankan siksaannya di dalam kubur selama setiap hari Senin. Apatah lagi kita kaum muslimin yang menerima dan meyakini bahwa Sayyiduna Muhammad adalah Rasul dan Nabi terakhir. Apalagi kita yang setiap saat memohon kepada Allah agar Sayyiduna Muhammad berkenan mengakui kita umatnya kelak di akhirat, bergembira atas kelahiran Nabi, maka sudah dipastikan pahala yang akan Allah berikan kepada kita akan jauh lebih besar daripada apa yang diberikan kepada si Abu Lahab tadi. Mudah-mudahan pengorbanan perjuangan hadirin wal hadirat semua dalam terlaksananya acara peringatan Maulid Nabi ini Allah catat sebagai amal kebaikan, Allah ganti dengan berlipat ganda, dan yang lebih utama mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi penyebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan mengakui kita sebagai umatnya di akhirat kelak. Satu. Jadi dalilnya surat Yunus ayat 58. Yang kedua, dalam Sahih Muslim, Sayyiduna Muhammad ditanya tentang puasa hari Senin. Karena kan Rasulullah itu ibu rutin puasa setiap hari Senin dan hari Kamis. Puasa Senin Kemis. Nah, saya yakin saudara-saudara saya di Purwadadi ini gak kelewat Senin Kemisnya. Iya, gak pernah kelewat ya Bu ya. Ya, tapi puasanya wallahu alam bishawab. Nabi ditanya oleh para sahabat, ini hadis riwayat Imam Muslim, ya Rasul, kenapa Anda selalu berpuasa pada hari Senin? Kata Nabi, fihi yauma wulidtu. Dalam riwayat yang lain, zaka yauma wulidtu. Karena hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Rasulullah bersyukur kepada Allah atas kelahirannya berupa puasa pada hari kelahirannya, hari Senin. Jadi singkat cerita, Rasulullah juga memperingati hari kelahiran beliau seminggu sekali. Nah kita umatnya memperingati kelahiran baginda Nabi seminggu sekali, dituduh bid'ah lah, dituduh menciptakan syariat baru. Rasulullah sendiri Pak, sahibul maulid, beliau yang memberikan contoh pada kita bagaimana beliau memperingati maulid nabinya, bagaimana beliau memperingati kelahiran beliau sendiri, yaitu dengan puasa hari Senin. Jadi ibu Rasulullah itu maulidannya seminggu sekali. Ya. Selesai Pak, cukup segitu dalilnya ya. Tidak usah banyak-banyak lah. Mereka juga cuma satu dalilnya, kullu bid'atin dolalah. Gitu. Menyalahkan semua amaliyah kita itu kullu bid'atin dolalah. Kayaknya hadis itu cuma kullu bid'atin dolalah. Gitu. Ya, mereka saja yang punya modal satu hadis berani menyalahkan kiai-kiai kita. Masa kita yang memperingati maulid Nabi dengan seabrek argumentasi mau kalah sama mereka. Kalau orang kata Betawi bilang ikan bawal sama terong, mereka jual ya harus kita borong Pak. Nah, hadirin rahimakumullah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, pertanyaan yang mengganjal di dalam hati itu, ini bahasa Sunda ngerti gak Pak? Oke, kita campur saja ya. Ini kebanyakan bahasa Jawa. Saya itu pernah ditipu oleh teman saya ketika saya di Lirboyo itu.
ditipu. Mudah belajar bahasa Jawa itu dengan bahasa Sunda itu mirip-mirip. Maksudnya rumusnya cuma satu bahasa Jawa itu. Ganti A dengan O. Beres bahasa Jawa itu. Apa jadi, siapa jadi, mangga jadi, mangga calik jadi. Oke. Beres ya Bu. Kenapa kita disuruh mencontoh Sayyiduna Muhammad? Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kenapa kita disuruh oleh Allah mencontoh Sayyiduna Muhammad? Dan apa yang harus kita contoh dari beliau? Pak, kalau ada orang yang nyuruh ayam nyontoh kambing, kira-kira yang nyuruh punya pikiran kagak Pak? Kenapa? Ayam nyontohnya sama ayam, kambing itu dicontohnya sama kambing, manusia mencontohnya kepada manusia. Oleh karenanya Rasulullah itu manusia Ibu, basyarun, manusia seperti kita. Rasul manusia, kita manusia. Wajar dong kalau manusia disuruh mencontoh manusia. Tapi Pak, meskipun Sayyiduna Muhammad itu manusia seperti kita, jangan dibandingkan, jangan disamakan kualitas dan harganya. Kalau saya ibaratkan batu, Rasulullah juga batu, kita juga batu. Cuma Rasulullah itu batunya batu berlian, yang sebesar ini pun harganya puluhan juta. Nah kalau kita batunya batu koral Pak, yang satu mobil itu cuma 200.000 rupiah. Sama batunya tapi kualitas dan bobotnya beda. Mana kualitas kemanusiaan Sayyiduna Muhammad yang beda dengan kita? Yang pertama Pak, kita manusia berludah. Sayyiduna Muhammad juga manusia berludah. Bedanya ludah Nabi itu obat. Asy-Syaikh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ahli hadis dari India Pak. Mungkin kakek buyutnya Syahrukan ya. Karena dari India. Menulis kitab legendaris tentang sirah nabawiyah, namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Di sana beliau meriwayatkan sebuah hadis ketika Sayyiduna Muhammad dan Sayyid Abu Bakar berangkat hijrah ke Madinah itu, kan beberapa hari bersembunyi dulu di Gua Thur Pak ya. Sebelum masuk ke gua, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul jangan masuk terlebih dahulu, takut ada apa-apa di dalam, takut ada binatang menyengat, saya bersihkan dulu, monggo katanya. Dibersihkanlah oleh Abu Bakar dalam Gua Thur itu Pak. Dan ternyata benar, di dalam gua itu ada kalajengking yang menggigit tangan Abu Bakar. Pedih, bengkak Pak. Tapi Abu Bakar tahan, tidak sampai Nabi tahu, takut mengganggu perasaan beliau. Singkat cerita diusirlah si kalajengking itu. Monggo ya Rasul, sudah aman. Rasul masuk dengan Abu Bakar. Rasul tertidur, Sayyidina Abu Bakar meriang Pak. Rasul bangun melihat wajah Abu Bakar pucat. Ma baluka ya Abu Bakar, apa yang terjadi kepadamu wahai Abu Bakar, mukamu pucat begitu? Apakah tidak kebagian BLT kemarin? Atau gimana ceritanya? Kata Abu Bakar, enggak ya Rasul. Terus kenapa? Lalu Abu Bakar memperlihatkan tangannya yang bengkak Pak. Tangan digigit kalajengking ya Rasul. Kata Nabi, bukannya dari tadi saya tidak mau mengganggu perasaan Anda. Akhirnya Rasulullah pegang, bismillahirrahmanirrahim, tuh diludahi, diusap. Pada saat itu juga Pak, yang tadinya bengkak hilang, rasa sakit yang tadinya menghantui Abu Bakar hilang, bekas gigitan kalajengking pun hilang seperti tidak terjadi apa-apa. Ludah Rasulullah. Coba Bapak kacugak, lalu diludahi oleh ketua MWC, wah bengkak campur atel. Kedua, kita manusia berdarah Pak. Sayyiduna Muhammad juga manusia berdarah. Imam At-Tabrani dan Imam Al-Haythami meriwayatkan sebuah hadis. Suatu malam Sayyiduna Muhammad dibekam Pak, diambil darah kotornya. Bapak tahu bekam itu? Nah, dibekam. Rasul dibekam, keluar darah kotornya.
Lalu setelah dimasukkan dalam wadah itu, kata Nabi memanggil Abdullah bin Zubair. Abdullah, sini. Gerangan apa yang Rasulullah hendaki? Tolong kau buang darahku ini ke tempat yang tidak ada orang lihat. Mangga ya Rasul. Abdullah ini buang ke sebelah sana, ada banser gitu. Kata Nabi pesannya jangan ada orang lihat. Hanya ke sebelah sana ada hansip sedang gapleh gitu. Akhirnya Abdullah itu di belakang rumah Nabi. Abdullah minum Pak darah Nabi sampai habis. Masuk ke dalam rumah. Ya Rasul, monggo, sudah selesai. Aman, aman. Gak ada yang lihat, gak ada. Kau minum ya darah. Loh, kok Rasul tahu? Itu di kumismu sebagian tersisa. Iya ya Rasul, saya minum darah Anda. Kata Rasulullah, kau akan menjadi fitnah bagi manusia dan manusia akan menjadi fitnah bagimu. Selama Rasulullah hidup, para sahabat sudah paham apa maksud kata-kata ini. Lalu setelah terjadinya fitnatul kubra, di mana pasukan Yazid bin Muawiyah menyerang kota Mekah, Pak, sampai Ka'bah itu rusak, Pak, diserang oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Orang yang paling gagah berani berada di garda terdepan menghalau pasukan Yazid bin Muawiyah menjaga kesucian tanah haram adalah Abdullah bin Zubair dengan semangat dan kekuatan yang luar biasa. Lalu ditanya para sahabat, apa amalannya? Hijab apa yang kau pakai sehingga kau gagah berani seperti itu? Kata Abdullah, ini adalah keberkahan dari darah Rasulullah yang pernah aku minum. Darah Rasul. Ketiga, kita manusia suka buang air kecil, Pak. Sayyiduna Muhammad juga manusia suka buang air kecil. Ya. Di dalam sebuah riwayat, ini diriwayatkan At-Tabrani, suatu malam Nabi sedang berada di rumahnya Ummu Salamah, istri Nabi. Nah, sebelum tidur Nabi buang air kecil dulu, Pak. Nah, zaman Nabi itu tidak musim septic tank, Bu. Nah, gak ada kloset zaman Nabi itu. Kalau mau buang air kecil itu biasanya langsung saja ke belakang rumah, ke pasir itu, atau di dalam rumah ada botol kecil. Kalau istilah kita pispot lah. Nah, Nabi buang air kecilnya ke botol itu. Buang air kecil. Tidurlah Nabi. Nah, di sepertiga malam, Nabi kan biasa tahajud, bangun. Beliau ingin buang air kecil lagi. Ngambillah botol yang tadi malam beliau buang air kecil itu. Pas diangkat oleh Nabi kosong, Pak. Perasaan semalam itu beser itu kan, jadi kosong begini. Lalu datang Ummu Salamah, apa gerangannya Rasul? Ini semalam itu saya buang air kecil dalam botol ini, kok jadi kosong ya? Kata Ummu Salamah, itu diminum oleh Birkah. Nah, Birkah, Abu Daud bacanya Birkah. Kalau dalam Fathul Bari bacanya Barkah. Nah, Birkah ini adalah pembantunya Ummu Salamah. Lah itu diminum oleh Birkah ya Rasul. Kata Nabi, panggil Birkah itu. Datanglah Birkah. Birkah, benar kau minum air kencingku ini? Betul ya Rasul, semalam itu haus gitu. Habis maulid Nabi di Purwadadi. Kata Nabi, selama hidup kau tidak akan pernah merasakan sakit perut. Dalam riwayat yang lain, neraka tidak akan membakarmu, karena neraka tidak berani membakar sesuatu dari tubuhku. Waktu saya baca hadis ini, Ibu, saya teringat pengobatan alternatif orang tua kita dulu. Di Tasik itu, Pak, ada pengobatan alternatif. Kalau kita sakit gigi tidak sembuh-sembuh, berkumurlah dengan air kencing sendiri. Kalau di Purwadadi ada, Bu? Belum ada ya? Saya pikir mungkin terinspirasi oleh hadis ini, Pak. Tapi lalu saya pikir-pikir, itu kan air kencing Nabi, Pak. Beda dengan air kencing kita. Coba ibu sakit gigi berkumur dengan air kencing sendiri. Iya, sakit giginya selesai, mencret 3 malam, Pak. Beda kualitasnya. Yang terakhir lah, kita manusia berkeringat. Sayyiduna Muhammad juga berkeringat. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis. Suatu siang di puncak musim panas, Sayyiduna Muhammad beristirahat di rumahnya Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik. Tertidur Rasulullah itu, berkeringat, Pak, bercucuran. Ummu Sulaim mengambil sapu tangan, lalu mengusapi keringat Nabi dan diperas ke dalam satu ples kecil, botol kecil. Rasul terbangun. Mada fa'alti? Apa yang kau lakukan, Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, aku menghimpun keringatmu di botol ini ya Rasul, yang nanti akan gunakan sebagai parfum. Karena keringatmu lebih harum dari semua parfum yang pernah aku cium. Keringat Rasul, kalau keringat suami ibu
Jadi beda kualitasnya. Meskipun sama-sama manusia, tapi kualitasnya beda. Kalau dalam qasidah burdah itu Imam Al-Busiri mengatakan ka'annah wa huwa fardun fi jalalatihi fi ashkarin hina talqa wa fi hasham. Jadi Nabi itu hebat. Manusia iya, tapi kualitas dan bobotnya beda. Nah, bagi bapak ibu yang ingin lebih dalam mempelajari tentang kepribadian atau sisi fisik Sayyidina Muhammad, silakan baca satu kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Di sana jelas sekali menyebutkan bagaimana fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kedua, apa yang harus kita contoh dari Sayyidina Muhammad dalam perilaku kita abad sekarang? Hadirin rahimakumullah, saya tidak akan panjang lebar lah menyampaikan materi karena sudah malam. Saya hanya ingin menyampaikan satu fakta, bahwa kita sebagai manusia tidak akan lepas dari yang namanya waktu. Waktu itu ada dua, satu waktu yang telah berlalu yang tinggal sejarah, dua waktu yang akan datang itu masih misteri. Kita ingin mencontoh bagaimana Sayyiduna Muhammad meninggalkan sejarah dan bagaimana beliau dalam menghadapi masa depan yang masih misteri itu. Kalau ada ibu bapak yang sudah tua itu protes, Ustadz jangan bicara masa depan, abah itu sudah masa bodoh. Bu, begini, kita sebagai umat Islam yakin akan ada akhirat sesudah dunia, akan ada hidup sesudah mati. Masa depan kita bukan hanya di dunia ini Pak, tapi sampai kelak di akhirat. Masalah yang mati duluan itu siapa? Itu tergantung absen Pak. Bisa bapak-bapak duluan saya belakangan, atau dibalik saya belakangan bapak-bapak duluan, terserah lah. Jadi tema kita kali ini bagaimana Sayyiduna Muhammad memberikan suri tauladan bagi kita dalam meninggalkan sejarah dan mempersiapkan masa depan. Kenapa masa depan harus disiapkan Pak? Pepatah bijak mengatakan gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Rasa-rasanya saya ingat zaman Orde Baru Pak. Dulu waktu saya kecil itu, di zaman Orde Baru akhir tahun 90-an ada seorang menteri Orde Baru yang pintar sekali membolak-balikan kalimat Pak. Idola saya dulu waktu SD. Mari kita memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Mari kita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Ingat Pak, siapa menteri itu? Pak Harmoko. Saya kebayang kalau beliau ceramahnya di Garut Pak. Ciri khas Garut kan ngadu domba. Domba Garut. Mari kita memasyarakatkan adu domba dan mengadu dombakan. Yang pertama sejarah. Sejarah itu ada dua Ibu. Satu sejarah yang given, dikasih oleh Allah tanpa kita pesan terlebih dahulu. Terima jadi. Seperti kita lahir di mana, orang tua kita siapa, suku bangsa kita apa, bahasa kita bagaimana, itu adalah sejarah kita yang kita tidak pesan, langsung terima jadi. Atau ada ibu bapak di sini yang dulu masih dalam perut ibunya pesan kepada Gusti Allah ingin lahir di RT 01? Ada gak Bu? Gak ada. Kita seperti ini, potongan kita begini, bahasa kita ini, suku bangsa kita ini, itu pemberian Allah yang tidak kita pesan. Makanya sesuatu yang tidak kita pesan jangan diributkan. Suku bangsa kita tidak sama, biar. Bahasa kita tidak sama, wajar. Warna kulit kita tidak sama, biar. Justru Islam Allah turunkan ke permukaan bumi, salah satunya adalah untuk menghapuskan ras diskriminasi Pak. Kata Sayyiduna Muhammad di dalam khutbatul wada yang begitu melegenda, kata beliau, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Nabi Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Adam berasal dari tanah. La fadla baina arabiyyin ala azamiyyin illa bittaqwa.
Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang non-Arab. Tidak ada kamusnya di dalam Islam bahwa keturunan Arab, suku Arab lebih mulia daripada suku Jawa. Suku Jawa lebih mulia daripada suku Sunda. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah kualitas ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini pesan universal di dalam Islam. Al-musawamatul insaniyah, kesamaan derajat sesama manusia. Jadi nanti kalau ibu bapak mendengar ada mubaligh yang dalam ceramahnya memprovokasi jamaah untuk membenci satu suku tertentu, satu etnis tertentu karena sukunya, karena etnisnya, maka sudah dipastikan itu mubaligh yang kedaluarsa. Kalau kata Ibu Susi itu harus ditenggelamkan. Tapi ibu bapak, meskipun kita tidak pesan kepada Allah agar kita dijadikan bangsa Indonesia, kita patut bersyukur ibu, Allah ciptakan kita sebagai bangsa Indonesia. Ibu bersyukur jadi orang Indonesia? Bapak bersyukur jadi orang Indonesia? Kenapa bersyukur Pak? Nah ini masalahnya Pak. Nah, sahabat Banser di atas saja ya. Nah, pertama Pak, biar kita bersyukur jadi bangsa Indonesia. Indonesia itu ibu negara yang luar biasa kaya. Tak usah saya absen kekayaan bangsa kita yang luar biasa ini. Anugerah dari Allah yang tiada terkira. Satu saja faktanya Pak, Indonesia itu adalah negara dengan kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia. Tidak ada negara yang mempunyai pulau sebanyak Indonesia. Indonesia itu Pak, pulaunya yang sudah terdata saja 17.400 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 berarti ya. Kedua, Indonesia itu negara yang relatif aman Pak. Awal 2019 saya mengikuti seminar internasional di PBNU itu. Salah satu pematerinya adalah almarhum Al-Maghfurlah yang minggu kemarin Pak, beliau dibom oleh ISIS Pak. Namanya Syekh Adnan Al-Afyuni, mufti Syria, ulama sufi dunia, sahibnya Habib Lutfi. Nah, kata beliau, bersyukurlah kalian saudaraku bangsa Indonesia karena kalian hidup di negara yang aman, sehingga kalian bisa mengamalkan ajaran agama kalian dengan bebas tanpa was-was. Kami ini di Syria, kata beliau, yang sudah 8 tahun perang saudara tak berkesudahan. Keamanan entah harus di mana kami temukan. Jangankan pengajian sampai larut malam begini, hanya untuk Jumatan saja kami ini was-was karena keadaan negara tidak aman. Banyak kasus ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid itu Pak. Jadi Bapak di Syria itu karena keadaannya tidak aman, mau Jumatan saja was-was Pak, takut ada teror. Nah di kita di Indonesia saking amannya, sedang Jumatan masih bisa tidur Pak. Alhamdulillah. Di Syria itu mau Jumatan saja was-was karena tidak aman. Di Indonesia saking amannya sedang Jumatan masih bisa. Makanya mari kita sama-sama rawat, jaga ketenangan dan ketentraman negara yang kita cintai ini. Makanya saya di Gerakan Pemuda Ansor Pak, kami di Nahdlatul Ulama didoktrin oleh guru-guru kami, didoktrin oleh kiai-kiai kami, hubbul waton minal iman, cinta tanah air merupakan bagian daripada iman Pak. Pak, Nusantara ini Pak, dari Sabang sampai Merauke adalah sejadah panjang kita umat Islam Indonesia untuk sujud dan mengabdi kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka cintailah tempat sujud kita berupa Nusantara. Tanah Indonesia tempat kita berpijak, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah air merupakan prasyarat untuk terrealisasinya keimanan dan keislaman kita. Mustahil Pak kita bisa mengamalkan ajaran agama kita tanpa punya tanah dan air. Saya tanya sama ibu bapak, bisakah ibu bapak hidup tanpa punya tanah dan air? Mboten ya. Tapi Pak, kemarin lagi-lagi ada saja, apa itu nasionalisme?
Apa itu hubul waton minal iman? Gak ada dalilnya, gak ada contohnya, gak ada hadisnya. Lagi-lagi kita repot menanggapinya, Pak. Tapi ya kalau gak ditanggapi ngelunjak, Pak. Ya, ditanggapi percuma karena memang gak ngerti, Pak. Kata Imam Asy-Syafi'i, tidaklah aku berdebat dengan orang alim kecuali aku mengalahkan dia. Namun tidaklah aku berdebat dengan orang bodoh kecuali dia mengalahkanku. Sulit berdebat dengan orang bodoh itu. Makanya kata Quran, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Tapi tidak apa-apalah, kita jawab saja. Benarkah nasionalisme, benarkah mencintai tanah air itu tidak ada contohnya dari Sayyiduna Muhammad? Tidak ada contohnya di dalam Al-Quran dan hadis? Banyak sekali, Pak. Tergantung mereka mau minta berapa. Ya, yang pertama sama kiai kita itu, Pak, sama kiai NU itu, jangankan dalil nasionalisme, jangankan dalil hubul waton minal iman, dalil ngerokok saja mereka punya, Pak. Apalagi untuk nasionalisme. Yang pertama bisa Anda baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Mirip dengan surat Ibrahim ayat 35. Cuma bedanya dalam surat Al-Baqarah itu baladan, nakirah. Karena dalam surat Ibrahim ayat 35 itu al-balad, ma'rifat. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hada baladan amina, itu Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadal balada amina, Ibrahim ayat 35. Sebelum, Pak, Nabiullah Ibrahim memohon apa-apa kepada Allah, warzuk ahlahu minas samarot, limpahkanlah rizki kepada ahli balad itu, ahli negara itu, dari buah-buahan dan seterusnya. Yang pertama kali Nabiullah Ibrahim mohonkan adalah baladan aminah, negara yang aman, Pak. Karena dengan negara aman ibadah nyaman, dengan negara aman bisnis nyaman, dengan negara aman belajar nyaman, dengan negara aman poligami. Lalu saya mau tanya sama ibu bapak, ibu bapak, pernahkah ibu bapak memohon kepada Allah agar negara kita aman? Pernahkah ibu mendoakan agar Nusantara ini, agar NKRI ini tetap aman? Pernah gak, Pak? Rasanya jarang ya, Pak. Yang kita pinta itu selalu aghnina bihalalika an haromika. Padahal bagaimana kita bisa mendapatkan rizki yang berkah kalau negaranya tidak aman, Pak? Makanya sebutlah Indonesia, mintalah kepada Allah agar Nusantara ini tetap aman, nyaman, agar kita bebas untuk mengejar cita-cita. Amin. Ya, itu yang pertama. Masih banyak lah nanti dalam surat An-Nisa ayat 66. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah wasyariah wal Manhaj, beliau menafsirkan begini, wa fi qaulihi aw ikhruju min diyarikum ima'u ila hubbil waqar. Sabda Allah aw ikhruju min diyarikum ini adalah isyarat untuk mencintai tanah air. Kalau kurang bisa dibuka di dalam surat Al-Qasas ayat 85. Innalladzi faradu 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Asy-Syaikh Ismail Haqi Al-Hanafi di dalam tafsirnya Ruhul Bayan, ya, Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan bahwa wa fi tafsiril ayah isyaratun ila anna hubbal waton minal. Itu ada. Kalau kurang dalam hadis Bukhari jelas, Pak. Rasul sampai memohon begini kepada Allah, Allahumma habib ilainal madinah kahubbinal makkata aw asyad. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap Mekah. Rasul sampai memohon kepada Allah agar Allah meniupkan cinta kepada tanah airnya, yaitu Madinah, sebagaimana Allah telah meniupkan rasa cinta tanah air kepada Mekah dalam hati beliau. Kita gak pernah memohon kepada Allah agar Allah meniupkan rasa cinta terhadap NKRI di hati kita. Kenapa? Allah sudah jawab doa Nabi dengan memberikan ilmu kepada guru-guru kita yang mendoktrin kita dari kecil. Hubbul waton minal. Kurang hadisnya. Buka lagi dalam Sahih Bukhari. Disampaikan ketika Nabi pulang dari luar kota, Pak, habis ngisi Rajaban gitu kan, habis ngisi Yaumul Izdima gitu. Lalu Nabi pulang ke Madinah. Terlihat perbatasan Madinah, Pak. Nabi mempercepat kendaraannya, ingin segera sampai ke Madinah.
Kata Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, wa fil hadithi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hanini ilai. Hadis ini punya 2 poin. 1, ya, kemuliaan Madinah. 2, disyariatkannya mencintai tanah. Makanya kita di Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Bansor, di seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, kami didoktrin oleh kiai kita, hubbul waton minal iman. Makanya siapapun yang ingin mengacaukan Indonesia, apapun dalilnya, dia ingin membuat makar di tengah Nusantara, maka kewajiban kita bersama sebagai warga Nahdlatul Ulama untuk membela tanah air kita, mengorbankan keringat, air mata, darah kalau perlu. Dan itu telah dicontohkan oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama melalui resolusi jihad yang kita peringati minggu lalu dengan Hari Santri. Sudah cukup ya dalil nasionalisme segitu sajalah. Ya, takut ngantuk soalnya kalau masalah serius pasti gak kuat mata ini. Ya. Itu sejarah yang dikasih. Kedua, Ibu, sejarah itu ada yang diciptakan. Contoh begini, ada seorang ibu muda yang ditinggal wafat oleh suaminya. Lalu dia panggil anak laki-laki paling besar, sini. Nanti kalau kamu dewasa, nanti kalau kamu jadi ayah, contoh almarhum bapak. 20 tahun mama berumah tangga dengan almarhum. Rasanya belum pernah almarhum itu melukai hati mama. Justru mama merasa lebih baik setelah menjadi istri almarhum bapak. Kalau dewasa, kalau nanti jadi ayah, contoh almarhum bapak. Itu sejarah bukan, Pak? Dikasih atau diciptakan? Diciptakan oleh almarhum selama hidupnya. Karena ada lagi ibu muda yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dia panggil anak laki-laki yang paling besar. Sini, mamah mau wasiat. Sekarang bapak telah almarhum, bapak mamah titip nanti kalau dewasa, nanti kalau jadi suami. Awas jangan seperti almarhum bapak. 20 tahun mamah berumah tangga dengan almarhum, kerjaannya menyakiti hati mamah saja. Tapi alhamdulillah pertolongan dari Allah, bapak kamu pendek umur. Itu pertolongan Allah pada mama. Soalnya kalau bapak kamu panjang umur, penderitaan mama pasti lebih panjang gitu. Buktinya sudah selesai. Ayah sekarang diperingati 7 hari wafatnya, tuh lihat tensi darah mama jadi normal setelah itu. Jadi sejarah yang diciptakan pun ada 2, Pak. 1 sejarah indah, 2 sejarah yang tidak. Makanya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84 ada doa begini, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan akhir hidupku, jadikan akhir hayatku sebagai kenangan indah, sebagai sejarah indah yang bisa dikenang oleh anak cucu di masa yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh kepada kita. Sudah ratusan bahkan lebih dari 1000 tahun Sayyiduna Muhammad meninggalkan dunia ini, wafat, tapi namanya tetap dikenang. Masyarakat masih mengingat, setiap hari namanya dikumandangkan, setiap hari suri tauladannya dibicarakan. Kenapa? Karena beliau telah sukses memberikan suri tauladan bagi kita, bagaimana cara meninggalkan sejarah indah yang bisa dikenang oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Ini sebagai pengingat bagi kita, setiap langkah kita, setiap ucapan kita, setiap status kita di medsos, itu laksana torehan tinta di dalam kanvas kehidupan kita. Setelah kita mati, kita akan melihat seperti apa lukisan kehidupan kita. Pilihannya cuma ada 2, lukisan indah atau lukisan yang tidak indah. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa meninggalkan sejarah indah yang bisa dikenang oleh mereka di masa yang akan datang. Yang kedua, di samping mempunyai sejarah, manusia juga menghadapi masa depan, Pak. Itu masih misteri, tidak kita ketahui. Jangankan 10-20 tahun ke depan, apa yang akan terjadi pada kita besok? Lihat surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada kita besok. Nah, karena masa depan itu masih misteri, tidak kita ketahui, mari sama-sama di malam ini kita melihat bagaimana Sayyiduna Muhammad memberikan suri tauladan bagi kita dalam menyongsong masa depan.
Karena sekali lagi gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Yang pertama Pak, dalam menghadapi masa depan yang masih misteri ini, tidak kita ketahui agama kita, Islam, memberikan penekanan pada kita agar kita mempunyai visi ideal, agar kita memiliki cita-cita terbaik Pak. Mana referensinya? Di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Saya yakin karena di Purwodadi ini banyak alim ulama, pengajiannya di mana-mana, ibu bapak sudah tahulah, sudah hafal surat Al-Furqan ayat 74. Coba ibu-ibu sebelah sini. Mau yang mana? Al-Furqan ayat 70. Nah ini kekurangan kita Kang An. Kekurangan warga NU itu sulit menghafalkan nama surat dan nomor ayat. Kalau diberi contoh pasti bisa itu. Seperti anak-anak pas tahfidz itu, anak-anak dinia, coba baca surat Al-Insyirah, termenung dia itu. Baca. Tidak tahu. Alam nasroh. Oh, alam nasroh lah kasodroko. Disuruh Al-Insyirah itu termenung ya. Tapi diberi contoh alam nasroh langsung. Nah, surat Al-Furqan ayat 74 itu adalah doa yang sering kita baca. Rabbana hablana min. Terus. Betul bisa kan? Tadi itu surat Al-Furqan ayat 70. Gak tahu, ada lagi yang bilang wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban yang paling soleh ya. Tapi ada lagi yang lebih parah. Di pojokan saya lihat. Coba baca surat Al-Furqan ayat 74. Malah berbisik sama sampingnya. Jangan dijawab. Nanti juga dia bacakan sendiri. Nih lihat ibu ayat itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak istri yang bisa menjadi pelipur duka kami. Mana endingnya? Mana visi idealnya di akhir ayat? Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai imamnya, sebagai pimpinannya orang-orang yang bertakwa. Ini kan ideal Pak. Dalam ayat ini kita tidak diajari oleh Al-Quran untuk memohon dijadikan orang yang bertakwa, enggak Pak. Tapi ayat ini mengajarkan kepada kita agar memohon dijadikan imamnya, pimpinannya orang-orang yang bertakwa. Ini kan ideal. Kalau lagi musim pileg kemarin itu, doa yang ideal itu caleg bukan begini. Ya Allah, mudah-mudahan saya menjadi anggota DPR. Bukan. Tapi doa ideal itu, ya Allah, mudah-mudahan saya menjadi ketua DPR. Nah gitu. Paham Pak? Ini ideal. Ya kenapa? Power itu, kekuatan itu, kata orang-orang motivator itu, tidak terletak di otot kita Pak. Tapi kekuatan itu terletak di kepala kita. Makanya Islam mengajarkan kepada kita di kepalanya harus optimis, roja ilallah, husnudon. Karena kekuatan itu terletak di sana. Contoh kecil, nah, ada tembok lah setinggi 2 meter begini. Kata Kiai An itu, Yan, lompat. Wah 2 meter Kiai kayaknya gak bakal bisa. Pasti gak akan bisa Pak. Kenapa? Di kepala saya sudah ada kamus, gak bisa. Pasti gak bisa. Tapi suatu hari Pak, saya dikejar 3 anjing gila. 3 ya, anjing bulldog, anjing elder, anjing kampung Pak. 3-tiganya rabies. Saya berlari sekuat tenaga. Tiba-tiba di tengah jalan ada tembok setinggi 2 meter menghalangi. Saya pasti meyakinkan dalam hati dan pikiran saya harus bisa melewati tembok ini. Sebab kalau tidak, saya adalah makhluk Allah keempat yang rabies setelah 3 anjing itu. Insya Allah bisa Pak. Karena ada keinginan, karena ada visi ideal. Nah, yang menarik Pak, saya baca tafsir At-Tabari. Ini bisa Anda baca dalam tafsir At-Tabari juz kedua. Dulu di Madinah Ibu, ada seorang sahabat yang kismin sekali. Ya, saking miskinnya mengundang perhatian Nabi. Karena memang Pak, kalau ingin terkenal tuh harus ekstrim. Kalau miskin-miskin banget, kalau kaya-kaya banget, pasti terkenal. Kalau miskin banget enggak, kaya banget enggak, itu sulit terkenal Pak. Seperti bapak ibu guru mempunyai murid, ngajar sudah belasan tahun, murid sudah ratusan, saya yakin yang ingat di kepala itu hanya 2 murid. Murid yang pinter banget
dan murid yang goblok banget. Serius, saya sebagai dosen Pak, saya cuma ingat 2 mahasiswa saya ya. Mahasiswa yang pinter banget dan mahasiswa yang bodoh banget. Kalau mahasiswa yang biasa-biasa itu mudah lupa, dan yang paling saya ingat itu mahasiswi. Mahasiswi yang pinter banget, cantik banget, kaya banget, orang tuanya sudah tua banget, dan dia anak tunggal, Pak. Itu saya catat nomor WA-nya, Pak. Gak, maksud saya itu kalau ingin terkenal harus eye catching. Nah, si sahabat ini saking miskinnya mengundang perhatian Nabi. Lalu Nabi datang menghampiri dan berkata, "Kang, kenapa akang itu miskin sekali, kismin begini?" Kata si sahabat ini, "Ya Rasul, saya miskin seperti ini karena doa saya." "Karena doa akang? Memang akang berdoa bagaimana sampai melarat begini?" Kata si sahabat ini, "Begini, ya Allah, hidupkan saya di dunia dalam keadaan miskin, tapi bangkitkan saya kelak di akhirat di dalam surga Firdaus." Jadi si sahabat ini minta melarat di dunia tapi mendapatkan surga Firdaus di akhirat. Lalu kata Nabi, "Mau gak aku ajarkan doa yang lebih baik daripada itu?" Kata si sahabat, "Kalau ada doa yang lebih baik ya Rasul, ajarkan kepada saya." Lalu Nabi membacakan surat Al-Baqarah ayat 201. "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kesuksesan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kesuksesan di akhirat. Doa sahabat tadi yang minta sukses di akhirat, melarat di dunia, coret. Seorang muslim itu harus punya cita-cita, harus punya program, sukses dunia, sukses akhirat. Itu kan keren, Pak. Nah, tapi Pak, cita-cita, saya punya cerita dulu, Pak. Dulu waktu saya kecil, Ibu, di kampung itu, kalau ada pesawat terbang, sering dikejar sama teman-teman itu dan diteriaki, "Kapal, minta duit." Kalau di Purwadadi bagaimana? Oh my God, podo wae. Tapi tidak pernah dikasih duit ya sama kapal ya, Pak. Lalu saya bilang sama ibu saya, "Mama, saya itu AA itu mau belajar ke luar negeri kelak itu, biar naik kapal." Waktu itu ibu saya tahu persis kalau orang tua saya itu tidak mampu menyekolahkan saya ke luar negeri. Tapi seorang ibu yang punya visi ideal, seorang ibu yang dalam lisannya ada kaulan sadida, beliau peluk saya. "Kumamah didoakeun AA sing sakola ke luar negeri. Jung bagir kasabrang ka Palembang ari balik mawa." Oh, masih kene kerupuk. Kan sudah digentos ku cilok goang, Pak. Nah, karena ada cita-cita ya alhamdulillah lah. Ini saya mau tanya sama ibu-ibu. Izin berdiri ya? Gak apa-apa saya berdiri, Bu? Meskipun saya itu berdiri dan duduk itu tidak jauh beda ya. Kurang tinggi. Tapi biasanya Ibu, kata orang tua kita, anak-anak yang pendek itu biasanya pinter-pinter. Karena otak dengan pantatnya dekat, Pak. Nih saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu, bayangkan saja ya. Kalau kondisi ekonomi ibu itu lieu eueuh ragap teu aya, kismin bin balangsak alias melarat. Lalu anak ibu yang kelas 3 sanawiyah itu bilang begini sama ibu, "Mah, itu mau nanti mau kuliah di kedokteran yang ratusan juta biayanya itu." Kira-kira ibu mau jawab gimana? Boro-boro. Pasti jawaban begitu. "AA, bukannya mama gak mendukung, tapi kita itu kondisinya bagaimana? Jangankan kuliah di kedokteran, kan kita ke dokter juga sulit gitu." Tapi ada lagi yang lebih parah. "AA itu mau saja kuliah di kedokteran, tapi ranking sesuai dengan jumlah murid terus gitu kan." Meskipun betul anak ibu itu murid 30, ranking ke 30 gitu kan. Pernah waktu itu ranking 10, muridnya 10 orang gitu. Tapi seorang ibu, sebagai orang tua Bapak, kita hanya mampu melakukan reinforcement. Kita harus melakukan kekuatan-kekuatan menguatkan cita-cita baik anak-anak kita. Peluk, doakan. Kumamah didoakan, AA sing jadi dokter yang dermawan, dokter yang kaya raya, dokter yang bisa membantu banyak orang. Sok bager cita-cita masing luhur da teu mayar ieu. Gratis kan cita-cita mah?
Yang gratis saja dikritisi, apalagi harus bayar, Pak. Nih, peringatan Maulid Nabi ini kita gunakan untuk merubah mindset kita. Kita gunakan untuk merubah pola pikir kita. Kita punya Allah yang maha segala-galanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka kewajiban kita harus memiliki visi ideal, cita-cita terbaik. Makanya Ibu dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, ketika Allah mewanti-wanti agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Nah, solusinya kan cuma dua, falyataqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Satu, kalian bertakwa kepada Allah. Dua, kalian bicara baik dan benar. Ya, kata Allah itu, hendaklah kalian merasa risih, hendaklah kalian merasa takut andai kata kalian meninggalkan generasi yang lemah. Kenapa harus takut? Karena tantangan yang akan dihadapi oleh anak cucu kita, Pak, 20-30 tahun yang akan datang akan jauh lebih berat daripada tantangan yang kita hadapi. Oleh karenanya jangan sekali-kali kita meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan lemah. Agar kita tidak meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan lemah, solusinya kan cuma dua dalam ayat itu. Satu, kita bertakwa kepada Allah dan mewariskan ketakwaan itu kepada anak cucu. Ini sering dibahas oleh guru-guru saya di sini, saya makmum saja. Yang jarang dibahas itu solusi nomor dua, wal yaqulu qaulan sadida. Kalian bicara benar. Dulu waktu saya di pondok tidak paham apa kaitannya antara bicara benar dengan generasi unggul di masa yang akan datang. Lalu saya mendapati tafsir Al-Munir, Pak, fil aqidah wa syariah wal manhaj tadi, karya Syekh Wahbah Zuhaili. Kata Syekh Wahbah, qaulan sadida, perkataan yang benar dalam ayat ini, benar itu ada dua dalam konteks ini. Satu, benar kontennya, isinya benar. Dua, benar penyampaiannya. Jadi kalau istilah kita qaulan sadida itu perkataan yang baik dan benar. Baik penyampaiannya, benar isinya. Karena banyak perkataan yang isinya benar tapi penyampaiannya kurang baik, jadi jelek, Pak. Contoh, Ibu bagus gak? Betul gak disuruh olahraga sama suami biar sehat? Bagus gak, Bu? Bagus. Tapi suami Ibu bilangnya begini, "Mah, coba dong olahraga yang rajin biar body itu jelas bentuknya." Ya mah amu yataki itu. Tuh lihat mah body tetangga sedang ngepel, bohai mah itu suka olahraga. Enak gak Ibu digitukan? Bu, mohon maaf ya, bukan menghina ya, tapi ini mah fakta gitu. Dulu kan waktu masih muda body Ibu itu jelas lah, mirip biola lah. Sekarang itu sudah 30 tahun rumah tangga, anak sudah 8, kadang suami Ibu itu bingung lihat bentuk Ibu itu. Ini kayak galon atau... Bapak jangan ketawa terlalu keras, Bapak juga sama. Dulu kan ketika masih muda, dada dan perut itu rata, mirip bintang iklan Elemen. Sekarang itu sudah 30 tahun rumah tangga, Bapak tidur diselimuti oleh Ibu, kadang Ibu itu bingung, ini pantat apa perut. Jadi Malik itu harus kemana? Dan lagi, Pak, ada satu lagi, kemarin saya itu menyelesaikan disertasinya di UI, di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ngirim disertasinya sama saya. Disertasinya itu Kang An tentang ngorok jadi dokter, Pak. Lalu saya baca disertasinya itu, kesimpulannya laki-laki itu, Pak, kalau ngorok bervariasi. Kalau usianya di bawah 40 tahun tidur lalu mendengkur, itu masih stabil. Stabil. Tapi kalau sudah lebih dari 40 tahun itu gak stabil, Pak. Kadang Ibu sedang nyaman tidur nyenyak, di samping Ibu Bapak tidur ngoroknya begini. Kan Ibu teh ngorejatnya bisa teu disada deui. Alhamdulillah masih ada. Kita kembali lagi. Isinya benar menyuruh olahraga, tapi penyampaiannya kurang baik, kan jadi perang Baratayuda, Pak. Apalagi sampai dibandingkan dengan istri tetangga, Pak. Betul gak, Pak? Betul. Kedua, Ibu betul gak mengingatkan suami berjamaah sholat kalau sudah adzan? Betul gak, Bu? Betul. Tapi penyampaiannya begini, adzan sudah selesai,
suami ibu masih ngerokok depan TV, ibu sudah berwudu berdiri di depan suami sambil begini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Indonesia sudah merdeka ke 75 tahun, adzan dari tadi berhenti, bapak masih saja depan TV. Naudzubillah. Kira-kira bapak enak digituin? Isinya benar, tapi penyampaiannya kurang baik jadi jelek, Pak. Bagaimana kaulang sadida itu, perkataan yang baik dan benar itu? Ibu sudah wudhu, adzan sudah berkumandang, suami ibu masih ngerokok depan TV. Ibu itu begini, bapak maaf diganggu sebentar, ada apa mah? Sudah adzan, takut mau sholat ke masjid. Kalau mau sholat di rumah, mama tunggu. Mama suka lebih khusyuk kalau diimami sama bapak itu. Meskipun ibu itu sebenarnya gak pernah khusyuk diimami sama si bapak itu ya. Karena bacaannya suka rudet, suka aneh-aneh gitu kan. Kemarin masa pandemi kan di rumah saja termasuk berjamaah ya ibu. Nah, singkat cerita, pas maghrib diimami oleh suami. Baru pertama kali semenjak menikah diimami oleh suami. Suami pun begitu, baru pertama kali jadi imam. Kan maklum yang gak biasa, grogi Pak. Baca wal asri awalnya, akhirnya jadi watini itu. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kata ibu di belakang, jadi panjang itu wal asri teh. Selesai sholat ibu tanya, Pak, tadi itu wal asrinya serasa beda. Iya mah itu penemuan baru. Nah meskipun begitu kan harus santun. Mama itu suka lebih khusyuk kalau diimami sama bapak. Masa kita gak malu pada bilang begitu? Kepada anak-anak juga begitu ibu. Aa berapa ulangan tajwid? 4 mah. Berapa? 4. Bodoh. Ulin wae dan nyok HP wae terang ngapalkeun tuh jadi menang 4 bodoh ngerakeun mirip si bapak bodoh. Sok ulang-ulangi bodoh mirip bapak maneh. Nanti anak ibu tuh yes si bapak ge bodoh. Kaulang sadida tuh begini. Aa berapa ulangan tajwid? 4. Berapa? 4. Mama dulu pernah dapat 2. Tapi mulai saat itu mama rajin belajar, lebih giat lagi menghafal. Pas ujian itu alhamdulillah dapat 8. Sekarang A4, coba dong lebih rajin belajar, lebih giat lagi menghafal, jangan terlalu banyak main. Nanti pas ujian insya Allah dapat 10. Mama yakin AA lebih pintar daripada mama. Enakan yang pertama, yang kedua Bu? Yang kedua. Ibu sering yang pertama, yang kedua? Makanya jangan menyalahkan siapa-siapa Pak. Ketika anak cucu kita 10-20 tahun yang akan datang tidak layak kita banggakan. Kenapa? Karena mereka tumbuh berkembang dengan lisan kita orang tuanya. Makanya jauh-jauh hari bilang wal yaqulu qaulan sadida. Kalian bicara baik dan benar. Ini wabil khusus ibu-ibu ya. Wabil khusus ibu-ibu. Kalau bahasa Sunda itu ibu-ibu itu ucapannya saciduh metu saucap nyata. Maka hati-hati ibu bicara, meskipun semarahnya kita sama anak jangan keluar kata-kata umpatan, kata-kata laknat. Kenapa? Allah melaknat orang tua yang melaknat anak-anaknya. Ya, jadi ketika ibu pusing sama anak ibu sambil dijewer telinganya, dasar calon gubernur gitu. Sugang, dituliskan malaikat jadi calon gubernur Pak. Kenapa saya tekankan ibu-ibu? Saya banyak baca sejarah peradaban dunia Bu. Terakhir saya baca sejarah peradaban dunia ya. Dari era Mesopotamia kuno sampai abad modern ini 37 jilid. Saya membaca banyak sekali kisah orang besar, kisah orang sukses yang dibesarkan hanya oleh seorang janda, ibunya seorang diri. Sayyiduna Muhammad, beliau lahir yatim yatim. Ibunya yang membesarkan beliau. Imam Asy-Syafi'i, beliau itu yatim sejak kecil. Jalaluddin As-Suyuti, beliau lahir dalam keadaan yatim. Nih penemu lempu pijar Pak, Thomas Alva Edison, dia itu anak yatim, dibesarkan hanya oleh seorang ibu. Jadi saya banyak baca kisah, banyak orang besar, banyak orang sukses hanya dibesarkan oleh seorang janda. Tapi saya belum pernah membaca ada orang sukses dirawat dibesarkan oleh seorang duda. Tidak pernah Pak. Serius Pak.
Makanya saya titip sama ibu-ibu, kaulang sadida, bicara baik dan benar. Kenapa saya titipkan sama ibu-ibu untuk menjaga lisannya? Ketika Rasulullah Mi'raj, ibu, kata Nabi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sudah 1 jam, lanjut. Lanjut. Panitia lanjut. Saya itu terserah panitia, harga cocok saya tarik. Sebentar lagi ya, Bu. Nih, kata Nabi, ketika aku Mi'raj, Allah memperlihatkan neraka kepadaku. Dan kalian tahu, penghuni neraka itu kebanyakan ibu-ibu. Tapi bukan ibu-ibu Purwadadi, bukan. Ibu-ibu di sini mudah-mudahan ahli surga semuanya. Ibu-ibu yang Rasulullah lihat dalam neraka itu, wah, ibu-ibu orang jauh, Pak. Lalu kata para sahabat, apakah mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sehingga dimasukkan ke dalam neraka ya Rasul? Mereka beriman. Apakah mereka tidak beramal soleh? Mereka beramal soleh. Lalu kalau begitu, kenapa banyak perempuan masuk neraka ya Rasul? Kata Nabi, ini mohon dicatat ibu, yakfurnal asyiro, karena perempuan itu sering mengkufuri kebaikan suaminya. Lisannya itu sangat berat sekali berterima kasih terhadap jasa dan kebaikan suaminya. Kata bapak-bapak itu, nah dengerin lo. Tapi Pak, bukan tah dengekeun. Kadang kita juga sebagai para suami rasanya jarang kita berterima kasih kepada istri kita. Betul gak Bu? Kalau ibu masak sayur enak, bapak berterima kasih gak? Dengarkan Pak. Celebok deh nya Bu. Tapi kalau ibu masaknya tidak enak, bapak langsung komplain ya. Nah, itu sayur terasa nano. Pak, hati-hati, jangan-jangan kita juga yakfurna asyir. Jangan-jangan kita juga mengkufuri kebaikan dan jasa pasangan kita. Jangan-jangan itu dosa yang tidak terasa yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam nerakanya Allah. Karena kita tidak pandai berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada kebaikan manusia, dia pun tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jasa istri kita itu Pak luar biasa Pak. Coba bandingkan, bayangkan, yang mengandung anak kita 9 bulan siapa Pak? Ibu. Pernah ibu kandungan dititipkan kepada bapak 2 hari saja? Kata ibu itu, Pak ini mau panen nitip dulu. Pernah nggak Pak? Sendiri yang mengandungnya Bu? Waktu ibu mengandung, waktu ibu hamil, bapak bantuin nggak Pak? Bener ya ibu-ibu. Waktu ibu hamil, bapak bantuin nggak? Kagak. Lalu ibu bisa hamil gimana? Bener ya kata Nabi, ibu-ibu itu yakfurnal asyiro, sering mengkufuri jasa suaminya. Waktu ibu hamil, bapak bantuin nggak? Enggak. Memang ibu bisa hamil gimana tanpa bantuan si bapak? Bu, meskipun suami kita jasanya sebentar, sedikit, waktu ibu hamil itu bapak juga ikutan Bu. Tapi bantuinnya sebentar, kadang 5 menit, kadang 10 menit gitu. Makanya ada ibu-ibu yang pagi-pagi berangkat ke warung itu romusa Pak, roman muka sadis gitu. Ditanya sama tukang warung, kenapa Mbak pagi-pagi sudah medem begini? Kehel dah ka bapak barudak. Kenapa? Peuting atuh da keur tiris. Naon nya ngajak. Terus nya kitu we. Maksudna kunaon bet baeud? Atuh da ye ce ye bayangkeun rek teu baeud kumaha? Saya baru bismillah, bapaknya sudah alhamdulillah. Tapi meskipun begitu, suami ibu itu berperan. Cuma jasa ibu dalam mengandung lebih besar Pak. Selesai kebaikan pengorbanan istri kita mengandung anak kita Pak, belum melahirkan anak kita Pak. Ya, melahirkan anak kita. Saya pernah mendampingi istri saya melahirkan anak yang kedua. Alhamdulillah istri saya sudah 3 Bu anaknya. Saya melahirkan anak yang kedua, ibu mendampingi istri saya melahirkan anak yang kedua. Bukan main Pak, berdiri bulu kuduk itu. Saya baru pertama kali menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana bercampurnya keringat, air mata dan darah istri saya. Berebut nyawa, bertaruh nyawa Pak melahirkan anak kita itu. Kita sebagai para suami belum pernah melahirkan Pak. Tapi istri kita menjerit bertaruh nyawa Pak.
Betul gak Bu? Sakit gak melahirkan itu Bu? Dengarkan Pak. Tapi maning. Tapi bayangkan saja Pak, gak sakit bagaimana Pak, yang masuk 3 on keluar 3 kilo Pak. Coba bayangkan. Kebayang pulang dari sini nimbang semua, benarkah 3 on? Rasanya punya bapaknya anak-anak itu 1,5 kilo. Selesai Pak, istri. Tapi ketika ibu sudah berdarah-darah, bertaruh nyawa melahirkan, pernahkah suami ibu berterima kasih? Yang kemarin saja belum berterima kasih, sudah nambah lagi Pak. Nih, hati-hati loh, jangan-jangan kita juga mengkufuri kebaikan pasangan kita. Nah, kita tarik kepada yang lebih makro, kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan-jangan Indonesia seperti ini karena bangsa kita adalah bangsa yang tidak pandai berterima kasih terhadap jasa dan kebaikan orang lain. Indonesia kaya, sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusianya kaya. Tapi kenapa kondisinya seperti ini? Jangan-jangan Allah cabut keberkahan karena kita tidak pandai berterima kasih. Banyak warga masyarakat yang seolah-olah memandang pemerintah itu tidak ada benarnya Pak, tidak ada baiknya. Bahkan ada di status itu, di Qatar itu pas lahir dapat rumah, di Indonesia lahir dapat hutang katanya. Ada loh Pak. Coba sekarang itu yang menjelek-jelekan pemerintah seolah-olah pemerintah itu tidak punya kebaikannya Pak. Coba bayangkan, agar kita timbul rasa syukur berterima kasih kepada jasa pemerintah selama ini, jangan cuma membandingkan Indonesia hari ini dengan negara tetangga Pak, karena ibu pun tidak enak dibandingkan dengan istri tetangga. Coba bandingkan Indonesia hari ini dengan Indonesia 75 tahun ke belakang ketika baru merdeka Pak. Anda tahu ketika Indonesia merdeka Pak, 95% masyarakat kita buta huruf. 95%. Kas negara kosong karena habis dirampok oleh penjajah. Infrastruktur hancur karena habis perang. Sekarang laporan Badan Pusat Statistik tahun 2015 kemarin, tingkat melek huruf di Indonesia 94,72%. Hampir 95% masyarakat Indonesia terbebas dari buta huruf. Yang awalnya buta huruf 95%, sekarang yang terbebas dari buta huruf 95%. 180 derajat Pak. Apakah itu bukan keberhasilan dan kebaikan? Infrastruktur jalan dan bangunan, jujur saja, sekarang itu jauh lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Benar gak Pak? Sekolah anak kita sekarang dengan sekolah zaman kita dulu enakan mana? Enakan sekarang. Apakah itu bukan kebaikan? Apakah itu bukan kemajuan? Layanan kesehatan, alhamdulillah sekarang itu tiap kecamatan ada puskesmas yang ada rawat inapnya, ada dokter jaganya. Setiap kelurahan dan desa diusahakan ada pustu dengan dana desa, puskesmas membantu. Sekarang itu tinggal mau sakitnya Pak. Enggak, maksud saya itu, apakah itu bukan keberhasilan? Apakah itu bukan prestasi pemerintah kita secara keseluruhan bangsa kita yang perlu kita apresiasi, yang perlu kita ucapkan terima kasih? Katanya negara kita masih ada yang korupsi, iya. Banyak program yang mangkrak, fakta. Pemerintah kita masih banyak yang tidak bersih, iya. Tapi kewajiban kita bersama untuk memperbaikinya, bukan mencaci makinya Pak. Sekarang itu kan seolah-olah pemerintah itu lebih kasar, lebih jelek daripada Fir'aun Pak. Ujaran kebencian, caci maki, bukan hanya di media sosial hari ini. Ujaran kebencian, caci maki sudah masuk di tengah-tengah relung mimbar pengajian Pak. Banyak yang judulnya tabligh akbar, tapi isinya gosip akbar. Kan ada mubalik yang dalam ceramahnya itu caci maki orang lain, mengabsen aib orang lain, mobil khusus pemerintah. Ada yang bilang presiden goblok. Alhamdulillah, saya teringat Pak di dalam surat Toha ayat 44. Surat apa? Ayat 44. Ketika Allah mengutus 2 orang rasulnya yang maksum tanpa dosa, namanya Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk mengingatkan presiden, untuk mengingatkan pemimpin yang paling edan sejagat raya Pak, Fir'aun gelarnya. Tapi apa pesan Allah? Faqula lahu qaulan layyinan. Awas Musa Harun, sampaikan dakwah ini kepada Fir'aun. Ingatkan Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut, dengan bahasa yang menyentuh hati.
Karena memang yang namanya dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu membina, bukan menghina. Dakwah itu mengobati, bukan melukai. Dakwah itu memotivasi, bukan memprovokasi, Pak. Nabi Musa, Nabi Harun saja yang maksum tanpa dosa harus mengingatkan orang yang dosanya luar biasa, mengaku diri sebagai Tuhan, tapi Allah tetap faqula lahu qaulan layyina. Apalagi kita sesama manusia biasa. Saya yakin mubalik-mubalik yang sering mencaci maki pemerintah itu tidak bersih dari dosa seperti Nabi Musa dan Harun. Dan saya yakin pemerintah kita itu meskipun ada salahnya tidak sebesar Fir'aun. Lalu kenapa harus ada cacian dan makian? Apakah kita merasa lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Harun? Ataukah kita bersuudon bahwa pemerintah kita lebih sesat daripada Fir'aun? Ini penting kita sama-sama untuk merenung ya. Sama-sama untuk merenung. Jangan sampai media dakwah itu dijadikan tempat atau ajang untuk tidak mensyukuri keberhasilan pemerintah. Pemerintah kita ada salahnya, iya. Ingatkan pemerintah harus. Tapi kata Nabi dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim, andai kata kalian melihat pemimpin kalian salah, sudah benar salahnya, bukan hoak. Sekarang kan banyak hoak, Pak. Hati-hati nih. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma hoak. Bahaya hoak itu, Pak. Nah, bukankah itu kan ketika kata Nabi, ketika kalian melihat pemimpin kalian salah, sudah jelas salahnya, Pak. Kata Nabi, jangan ingatkan di tempat umum, tapi pegang tangannya, bawa ke tempat yang sepi. Ingatkan pemimpin kalian di tempat sepi yang menjaga harkat martabatnya di hadapan masyarakat. Nabi mengatakan itu, Pak. Sekarang itu niatnya mengingatkan pemerintah di panggung tabligh akbar, tapi isinya ujaran kebencian dan fitnah. Jauh sekali dari tuntunan Islam itu sendiri. Oke lah, hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama dalam menghadapi masa depan itu bagaimana, Pak? Lalen. Nah, wallahu a'lam bishawab lagi ini jawabannya. Kita harus punya cita-cita terbaik. Kita harus punya visi ideal. 5 menit lagi lah. Gak apa-apa Bu, 5 menit lagi. Terus. Oke. Pak, tapi visi ideal saja tidak cukup. Cita-cita saja tidak cukup. Doa saja tidak cukup. Harus ada ikhtiar meraih doa itu. Jangan seperti anekdot santri zaman dulu, Pak. Santri zaman guru-guru kita. Sekarang itu kan enak jadi santri itu. Ada hari santri. Dikirimi tiap bulan oleh orang tuanya. Karena ekonomi bangsa kita alhamdulillah sekarang itu. Dulu itu masa guru-guru kita mondok, jangankan diberi bekal, Pak. Mondok itu cari sendiri bekalnya. Betul gak, Pak? Kadang dulu itu santri itu biasa ya santri ya petani, ya santri ya pedagang untuk mencari bekal mondoknya itu. Alkisah ada seorang santri yang belajar beternak lebah untuk dia ambil madunya dan dia jual sebagai bekal mondoknya. Suatu pagi si santri itu mau memeriksa sarang lebahnya pakai sarung. Maklum santri di sarung itu di sarung tok, Pak. Entah bagaimana terpegang sarang lebahnya, berhamburan lebah keluar. Salah satu masuk dalam sarungnya. Tergigitlah al-mukarromnya. Menjerit berguling-guling kesakitan. Setelah lama dia lihat isi sarungnya, Pak. Ternyata bengkak. Kalau bengkak kan gede. Lalu si santri itu berdoa, ya Allah, hilangkan sakitnya, biarlah bengkaknya. Nah, ini doa yang tidak konsisten. Kenapa bengkak dengan sakit itu satu paket? Masa bengkaknya mau, sakitnya tidak mau? Artinya doa dengan ikhtiar itu satu paket. Setelah kita mempunyai visi ideal, doa kepada Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Langkah kedua, Al-Quran menuntun kita di dalam surah Al-Mulk ayat 2. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum
nih garis bawahi. Mengejar cita-cita terbaik itu bukan hanya amal biasa-biasa, Pak. Ahsanu amala. Amal terbaik. Amal terbaik ini ahsanu amala. Saya baca dalam beberapa literatur tafsir. Misalkan bisa Anda baca di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Imam Thahir Ibnu Ashur. Di sana disampaikan bahwa ahsanu amala itu isinya ada 5. Kerja terbaik itu isinya ada 5. 1. Kerja ikhlas, 2. Kerja cerdas, 3. Kerja keras, 4. Kerja antusias, 5. Kerja tuntas. Itu ahsanu amala. Tapi terlalu malam, lain kali kita bertemu kembali. Jangan terlalu lama kalau ceramah pertama kali di satu daerah, Pak. Kapok nantinya. Mentang-mentang di sini jamaah banyak, son enak. 3 jam ceramahnya. Beberapa hari kemudian di masa yang akan datang saya silaturahim lagi, ditanya sama ibu-ibu, siapa yang ceramahnya? Itu kemarin yang kecil-kecil dari Tasikmalaya. Oh, anak itu jangan datang, Bo. Emang kenapa? Kemarin juga 3 jam ceramahnya. Mau pulang duluan malu, mendingan gak usah datang aja. Kan kalau sebentar 1,5 jam seperti ini selesai. Nah, besok lusa silaturahim lagi, ditanya sama ibu-ibu, siapa yang ceramahnya? Itu yang ganteng-ganteng dari Tasikmalaya kemarin. Oh, Ustaz Jaya, yuk kita datang kemarin juga sebentar, cuma 1/2 jam ceramahnya. Itu maksud Nabi, yassiru wala tu'asyiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira, buat jamaah nyaman, jangan membuat mereka kapok dalam beragama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, dalam memperingati Maulid Nabi ini, mari sama-sama kita mencontoh bagaimana Sayyiduna Muhammad berhasil meninggalkan sejarah indah yang bisa dikenang oleh anak-anak di masa yang akan datang. Kita juga sekarang mari kita mulai mengukir sejarah indah yang bisa dikenang oleh masyarakat kita di masa yang akan datang. Kedua, dalam menghadapi masa depan yang masih misteri, Sayyiduna Muhammad telah memberikan tuntunan bagi kita. Pertama, kita harus mempunyai cita-cita terbaik. Kita harus punya visi ideal. Kedua, kejar cita-cita itu dengan ahsanu amala. Amal terbaik yang isinya ada 5. Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja antusias, dan kerja tun. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.